Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada Gigih Berbagi Channel. Hari ini saya, Gigih Fordanama, akan berbagi pengalaman bagaimana caranya agar kita bisa melakukan pengecekan terhadap kualitas SSL server. Tidak mesti dari server yang kita kelola, tapi juga bisa kita lakukan pengecekan terhadap organisasi-organisasi yang menjalankan servernya dengan basis SSL. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa SSL ini sangat penting sekali untuk diaktifasi oleh organisasi untuk menjamin kualitas keamanan dari pengguna pada saat pengguna melakukan transaksi ke aplikasi yang organisasi tersebut kelola. Baiklah, langsung saja kita lihat bagaimana proses pengecekannya. Dalam hal ini kita akan menggunakan tools online yang disediakan secara free dan bisa diakses dari manapun, yang disediakan oleh SSL Labs, Qualys ya. Jadi SSL Labs ini salah satu benchmarking yang biasa digunakan oleh security engineer untuk melakukan pengecekan seberapa bagus kualitas dari server SSL yang sedang kita jalankan. Check it out, langsung saja kita bergeser ke aplikasi webnya. Saya share screen-nya. Nah, ini dia. Jadi ini alamatnya pada URL ssllabs.com/ssltest. Jadi ini Anda tinggal memasukkan alamat host yang ingin Anda lakukan pengecekan, bisa domain manapun. Kita akan coba yang pertama, mungkin kita ambil kampus terbaik di Indonesia deh. Coba, kampus terbaik di Indonesia, kira-kira apa? ITB, oke, ITB ya. Nah, kita coba ITB. ITB, kita sama-sama tahu bahwa domainnya adalah www.itb.ac.id. Kita tinggal masukkan pada kolom hostname, alamat adalah www.itb.ac.id. Tombol submit untuk mengetahui hasilnya. Seperti ini. Maka akan terjadi proses pengecekan. Silahkan menunggu, bergantung dengan koneksi yang Anda miliki. Jika koneksi yang Anda miliki bagus atau baik kualitasnya, maka hasilnya akan didapatkan dengan sangat cepat sekali. Oke, kita lihat ini hasilnya sedang berjalan. Certificate RSA 2048 bits ya, SHA 256 with RSA, domain ITB. Dan kita lihat informasinya di sini. Ya, valid ya, informasi validitas dari SSL yang digunakan pada server ITB. Kita lihat lagi ada informasi penting yang terbaca. Ada issuernya adalah CA yang memberikan atau certificate authority-nya adalah dari Entrust Certification Authority. Ya, L1M, level 1. Nah, pada video tutorial kali ini saya juga tidak hanya membandingkan antara ITB dan Unila saja. Saya coba sudah kumpulkan data, ada 3 kampus lain yang kita coba analisis. Yang pertama ITB, kemudian UI, lalu UGM. Kita ambil salah satu sampel di Sumatera, tetangganya Unila. Adalah Unsri, Universitas Sriwijaya, dan Unila sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil benchmarking antara 5 kampus tersebut. Nah, kemudian saya tambahkan lagi analisis satu perbankan. Satu aplikasi perbankan yang sangat populer, yaitu BNI. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Rupanya ITB hasilnya adalah A. Ya, kita lanjutkan tadi. Saya akan coba menganalisis juga salah satu perbankan yang ada di Indonesia, BNI ya. Kita coba ambil sampel Bank Negara Indonesia. Kita lihat bagaimana performance dari SSL server yang mereka miliki. Ya, penasaran kan teman-teman? Kita lihat dalam beberapa saat lagi. ITB nilainya adalah A. Certificate poin full 100. Protokol support poin 100. Key exchange itu di 90. Cheaper strength pun juga sama di 80. Mungkin ini ya yang menyebabkan key exchange dan cheaper strength ini yang menyebabkan ITB itu memperoleh skor A. Protokol yang diaktifkan hanya TLS versi 1.2. Lalu cheaper suite
dan seterusnya. Bisa Anda lihat sendiri. Salah satu tools ini juga sering digunakan bagi para hacker. Hacker suka mengintip celah-celah keamanan, dia akan melihat vulnerability dari sebuah SSL server. Seperti kita ketahui dahulu ada namanya Heartbleed Attack yang menyerang SSL yang memungkinkan si attacker full access terhadap server yang dikelola oleh si pengelola. Sangat berbahaya sekali, bro. Hati-hati. Setelah dia viral dan dibahas di beberapa forum internasional, menjadi hot issue pada saat itu. Seluruh perbankan khawatir, berdebar-debar. Khawatir, takut, kalut, galau. Jangan-jangan si user datanya itu bisa menyebar kemana-mana. Dan memang dipublikasi jutaan host terinfeksi karena serangan Heartbleed. Bukan ada kumpulan hacker yang mencari celah SSL tadi. Dan alhamdulillah perkembangan terkini SSL pun di-upgrade dan sudah ada versi terbaru. Isu tentang Heartbleed tadi sudah tidak terdengar lagi hingga saat ini. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke hasil pengujian. Kita lihat ITB. Tadi saya janjikan kita akan bandingkan antara ITB, kemudian coba kita lihat yang lain ya. Yang kedua, kita lihat ini masih ITB. Set. Oke, UGM ya. UGM. Kita lihat UGM. Berapa perolehan skornya? Rupanya UGM perolehan skornya hasil dari SSL test adalah A. Alhamdulillah UGM aman berarti ya. Artinya kalau kita melihat sepintas, sistem yang berjalan di UGM dan ITB berjalan dengan sangat baik sekali, saudara-saudara. Congratulations to them, to mereka ya. Lalu kita geser lagi ke UI. Bagaimana dengan UI? UI ini kampus saya, alumni saya dari UI. Mudah-mudahan hasilnya baik dong, jangan jelek. Malu saya kalau jelek. Oke, kita lihat ini hasilnya. Rupanya nilainya adalah A+. Oke, kita beri aplaus. Beri aplaus. Aplaus untuk UI. Tim pengelolanya berhasil mempertahankan rating dengan nilai A+. Oke, kita lihat sepintas. Ini tadi ITB A, UGM A, ini UI A+. Ini luar biasa gitu ya. Coba kita lihat guys, apa sih yang dilakukan oleh tim UI? Iya, kita lihat dulu sepintas informasinya untuk information validity-nya. Expire pada tanggal 11 Februari 2021. Masih lama guys, masih 9 bulan lagi. 9 bulan itu kalau lahir, bayi melahirkan 9 bulan ya. Oke, lalu kita lihat hal-hal lain. Dia issuer-nya, issuer yang mengeluarkan isu SSL-nya atau CA-nya adalah Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA. Nah ini mungkin ya, ini mungkin bisa jadi nih pengaruh. Dia bayar yang layanan SIP, jadi bisa jadi A+ gitu. Oke, kita tinggalkan UI. Lalu kita geser ke mana ya? Kita geser ke mana ini? Kita ke Sumatera saja deh ya, nggak jauh-jauh. Kita geser ke Unsri. Oke, ada yang dari sini alumni Unsri, kita lihat ya bagaimana Unsri hasil dari pengecekan SSL-nya. Set. Oke, rupanya Unsri hasilnya adalah B. Overall ratingnya bernilai B. Kita lihat di sini skornya untuk sertifikat 100, protokol support di sini kita lihat 70 ya. Protokol support dan key exchange-nya adalah 70. Sedangkan cheaper strength-nya di skor 90. Nah, ini coba kita lihat nih. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh SSL Labs terhadap performa SSL yang dijalankan oleh Unsri. Kita lihat dulu, ini yang pertama ini apa nih informasinya? Kita lihat, this server support weak DV-Helmande Edge Key Exchange Parameter. Sehingga grade-nya dikasih B. Oke, nanti saya info deh pengelola Unsri supaya lakukan upgrading dan mudah-mudahan bisa nilainya bagus. Nah, kemudian HTTP request to the server fail. Oke, berkurang lagi skornya. Kemudian di server only support TLS 1.0 dan TLS 1.2. Padahal tadi ada yang 1.3.
mungkin ini ya, mungkin si pengelola lupa bahwa ada PLS version yang terbaru. Nanti saya beritahu deh, kepala UPTTIK-nya teman baik saya, Pak Irfan namanya. Halo Pak Irfan, kalau lihat video ini mudah-mudahan bisa langsung di-upgrade supaya makin jos Unsri ya. Oke, kita tinggalkan Unsri. Oh, sorry. Kita lihat dulu. Unsri expire-nya kapan, bro? Oke. Ya, jadi Unsri, wah, expire-nya tinggal sedikit lagi nih, bro. Ya, tinggal sisa 2 bulan lagi nih. 2 bulan 11 hari. Dan CA atau Certificate Authority-nya adalah Rapid SSL RSA CA 2018. Oke, sip. Layanannya oke, baik. Dan sekarang kita bergeser ke kemana nih? Ke Unila ya, Unila. Ayo, siapa yang tahu kira-kira Unila dapat skor berapa? Coba tebak. C, apakah B, apakah D, ataukah E, atau A? Mudah-mudahan bisa nilainya bagus. Coba kita lihat ya. Ya, kita buka perlahan-lahan. Jeng. Set. Ini dia ya. Ini adalah yang hasil dari Unila. Unila saya geser dulu posisinya ini. Ini adalah tempat saya bekerja. Alumni juga saya satu dari Unila. Hasilnya adalah A. Waduh, saya cukup kecewa ini. Kok bisa dapat A ya? Tapi coba kita lihat dulu ya. Ini alamatnya library. Oh, library Unila ACID. Rupanya ini untuk SSL yang berjalan pada server perpustakaan. Nah, bagaimana dengan Unila? Unila. Oke, kita lihat. Kayaknya ada di tab satunya lagi. Apa? Coba tebak. Apakah sama A atau B atau C? Kita lihat lagi sama-sama. Perlahan-lahan kita buka. Jeng. Set. Oke, kita buka. Ini dia. Alhamdulillah hasilnya. Nilai SSL server Unila ACID diberikan rapot nilai terbaik. Yeay. Terbaik ini nilainya adalah A+. Alhamdulillah. Artinya sudah diberikan penilaian dan Unila nilainya adalah A+. Oke ya. Nah, kemudian saya janji satu lagi, kinerja perbankan. Bagaimana kalau kita lihat sama-sama kualitas dari perbankan yang mungkin ini versi bank yang BUMN terbesar ya. Kita akan lakukan pengecekan pada server bni.co.id. Proses berjalan, kita lihat. bni.co.id running pada IP 175.106.21.10. Oke, jeng. Kita penasaran, sama-sama kita lihat apakah hasilnya baik. Seharusnya ya industri perbankan itu memberikan servis layanan high level security. Jadi pada posisi level tertinggi dengan pertimbangan sisi security yang sangat matang, sehingga menjamin seluruh transaksi perbankan yang dilakukan oleh user itu berjalan dengan baik dan berjalan dengan aman. Ya, sambil menunggu, sudah 90%. Apa hasilnya? Kita lihat sama-sama. Nah, kita geser dulu ke sini ya. Nah, ini dia. Grade-nya Unila A+. Artinya Anda bisa, mungkin yang tertarik, bagaimana sih mendapatkan skor A+, bisa belajar dari Unila. Mudah-mudahan nanti bisa saya bagikan pada video tutorial berikutnya. Oke, kita balik lagi ke BNI tadi. Ini masih prosesnya berjalan 95% completed. Ya, 95% completed. Oke, sambil menunggu. Ya. Sudah berjalan 99% dan hasilnya adalah saudara-saudara. Coba kita lihat apa yang terjadi di sini. Wah, rupanya nilai skornya adalah B. bni.co.id. Bank yang sangat besar sekali di Indonesia. Gaji saya dibayarkan oleh Bank BNI ini. Nilainya B. Aduh, bagaimana ini? Istri saya ini perlu saya laporin dulu nih. Dia kerja di Bank BNI, tapi bukan BNI Co.id ya. Dia di BNI Syariah. Saya laporin nanti ya.
Sayang sekali sebetulnya. Kenapa bank perbankan BNI itu skornya kenapa B? Sayang sekali, saudara-saudara. Sayang sekali. Oke, review ini tidak ada tendensi apa-apa. Saya buat untuk mengisi waktu menjalankan ibadah puasa pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 bertepatan dengan puasa Ramadan 1441 Hijriah. Nah, itu tadi review singkat yang bisa saya sampaikan. Saya ambil kesimpulan sedikit secara cepat. Layanan yang dijalankan ITB itu dengan grade A, kemudian layanan dijalankan oleh UGM itu grade A, lalu layanan yang dijalankan oleh UI itu grade A+, lalu Unsri grade-nya B. Kemudian Unila, jeng-jeng, ini dia, nilainya adalah A+. Perbankan BNI Co ID nilainya B. Dari sini mungkin bisa kita simpulkan ya, antara Unila dengan UI itu sama mungkin ya, skornya sama. Sama-sama A+. Artinya Unila dan UI itu sama-sama bagus. Bagus nggak? Oke deh, bagus lah. Ya, mudah-mudahan bagus. Kemudian UGM dan ITB nilainya A. Apakah ini artinya Unila itu lebih bagus dari UI dan UGM? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab, saudara. Yang jelas, ini adalah hasil pengujian dari SSL Lab pada hari ini, detik ini. Asumsinya ya silahkan Anda terjemahkan sendiri. Oke guys, kembali lagi kepada main screen yang saya share. Terima kasih banyak sudah mengikuti video tutorial kali ini tentang bagaimana melakukan pengecekan kualitas SSL server yang kita jalankan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada channel ini agar saya bisa lebih banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan IT. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya Haril billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika.